Sahabat operator, ketemu lagi di channelnya Fransiskus Andut. Selamat bergabung Bapak Ibu yang telah setia menonton channel ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard Erapot Kurikulum Merdeka tahun 2023 versi terbaru. Yang di sini adalah login administrator. Pada video sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana cara meregistrasi dan mendownload aplikasi Erapot Kurikulum Merdeka. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan koneksi aplikasi Erapot Kurikulum Merdeka dengan server lokal Dapodik. Nah, pertama Bapak Ibu silahkan login ke aplikasi Erapot Kurikulum Merdeka. Silahkan klik ini ya, web service Dapodik. Kemudian kalian juga Bapak Ibu localhost Dapodik kita. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke menu ini ya. Di sini ada tombol untuk meregistrasi. Ini kita klik saja edit. Setelah Bapak Ibu operator mengklik tombol edit, maka akan muncul edit data web service Dapodik. Nah, di sini Bapak Ibu isikan data-data yang ada di Dapodik yang sebelumnya setelah Bapak Ibu buat di kolom web service Dapodik. Nah, untuk membuat web service Dapodik atau web server lokal, ini silahkan Bapak Ibu buka Dapodik. Kemudian Bapak Ibu klik di web service ya. Di web service di sini Bapak Ibu silahkan menambahkan kurikulum merdeka. Nah, ini adalah kurikulum merdeka, ini Bapak Ibu tulis di sini nama aplikasinya. Nah, kemudian ke yang tadi ini Bapak Ibu copy ya. Ini Bapak Ibu copy salin token, di sini muncul. Ini di copy, Bapak Ibu pindahkan di sini. Nah, untuk ini biarkan saja localhost, ini juga localhost. Kemudian di sini isikan MPSN sekolah. Setelah itu baru simpan perubahan. Ini registrasinya berhasil. Nah, untuk memastikan di sini Bapak Ibu silahkan tes koneksi. Belum kita simpan tadi ya. Sorry, ini belum kita simpan. Oke, ini koneksi ke Dapodik berhasil. Jadi aplikasi Erapot kita sekarang sudah terkonek dengan database lokal Dapodik yang ada di laptop Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu ambil data Dapodik. Ini pastikan sebelumnya itu data Dapodik yang ada di Bapak Ibu itu sudah beres semua. Oke, ini kita tunggu berhasil. Kemudian update data sekolah. Ini nanti pastikan data sekolahnya sesuai dengan sekolah yang ini sudah berhasil. Kemudian kita tarik lagi ini data guru. Oke, baik Bapak Ibu, di sini setelah kita menggenerate user otomatis tadi, di sini muncul nama guru, nama siswa, kemudian administratornya. Nah, di sini ada data master Dapodik ya, kita cek di sini. Ini adalah data dari identitas sekolah kita atau data yang ditarik dari Dapodik. Kemudian di sini ada data guru. Ini adalah jumlah beberapa guru yang ada di Dapodik kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambah edit gelar dari guru tersebut ya. Misalnya ini gelarnya gelar SPD ya, gelar belakang ini juga sama. Dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, kita simpan. Ini disesuaikan lagi dengan datanya ya. Kemudian data siswa. Data siswa di sini Bapak Ibu bisa melihat dan mengedit data siswa. Jadi kita tidak perlu merubah data dari Dapodik. Jadi di Erapot yang versi terbaru di kurikulum merdeka ini, kita cukup sekali saja sinkron dengan Dapodik. Selebihnya itu Bapak Ibu silahkan mengedit data itu langsung saja di aplikasi Erapotnya ya. Kemudian di sini ada data kelas. Ini data kelas sama, data yang diambil dari Dapodik. Ini kelas Segurel, kelas Matpel ya. Matpel ini untuk kelas 11 nantinya. Kemudian kelas Eskul ini ekstrakurikuler, ini masih kosong. Kemudian ada data mata pelajaran. Di sini data mata pelajarannya sesuai dengan mata pelajaran yang ada di Dapodik juga. Nanti ada mata pelajaran lokal Bapak Ibu, itu kita isikan di referensi lokal. Kemudian ada data pembelajaran, ini sama ya. Ini sesuai juga dengan Dapodik yang kita isi ya. Kemudian kita isi. Kemudian data ekstra, ini kosong. Nah, di tombol selanjutnya ada data referensi lokal Bapak Ibu. Di data referensi lokal ini, di sini ada kelompok umum, kelompok pilihan, kelompok C, dan kelompok D serta E. Nah, yang kita aktifkan di sini, ini sudah settingannya pas ya. Ini kelompok umum ya. Ini nomor 9 dari nomor 1 ini.
Kelompok umum, kelompok pilihan ya. Nah, kelompok umum itu artinya ini untuk mata pelajaran yang ada di kelas 10 Bapak Ibu. Kelas 10, jadi semua kelas itu mendapatkan pembelajaran itu. Kemudian kelompok pilihan, ini Bapak Ibu, kelompok pilihan ini adalah kelompok mata pelajaran yang di kelas 11 ya. Kemudian ada mata pelajaran lokal. Di sini kita bisa menambahkan mata pelajaran lokal, misalnya nanti di sini kita coba ya untuk menambahkan mata pelajaran IPA Bapak Ibu, IPA ya. Karena IPA ini nanti kita gunakan untuk menggabung mata pelajaran rumpun IPA. Nah, ini kita cek. Ini nomor ringkasnya IPA. Ini kita proses ya. Nah, kemudian kita tambahkan juga untuk mata pelajaran IPS ya, IPS ya. Oke, ini adalah referensi dari mata pelajaran lokal yang kita tambahkan. Ini Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Misalnya di sekolah Bapak Ibu itu ada bahasa Jawa misalnya, kemudian ada bahasa daerah. Ini nanti penambahan mapelnya di Erapot itu di sini Bapak Ibu, di kelompok mapel. Oke. Nah, ini untuk SMA yang menerapkan kurikulum merdeka, penambahan untuk mapel IPA dan IPS ini digunakan untuk menggabung mata pelajaran rumpun IPA seperti biologi, kimia, dan fisika, dan IPS ini digunakan untuk menggabung mata pelajaran IPS ya, sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Nah, kemudian di sini ada data mengajar. Di data mengajar ini adalah menampilkan data guru yang mengajar mata pelajaran tertentu, misalnya di agama Islam nih. Nah, di sini adalah data gurunya yang mengajar agama Islam dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian ada gabung mapel. Nah, untuk menggabung mapel di sini Bapak Ibu silahkan klik gabung mapel. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu buat dulu mata pelajaran lokal tadi, IPA dan IPS di tombol mata pelajaran. Nah, langkah selanjutnya adalah klik gabung output mapel. Ini mapel asalnya, misalnya mapel asal itu adalah mapel yang akan kita gabung, misalnya biologi. Kemudian pilih nama mapel gabungan itu menjadi IPA. Pilih tingkatnya itu kelas 10, kemudian proses. Dan klik lagi gabung mapel. Ini fisika. Kemudian klik di fisikanya. Bukan ini fisika, ini IPA. Oh ya, sorry. Ini asalnya fisika. Mapel gabungannya itu menjadi IPA di tingkat kelas 10. Ini kita proses lagi. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ini mapel asalnya tadi kimia ini. Ini kita IPA. Di tingkatnya kelas 10. Kemudian proses. Nah, untuk yang IPS juga sama Bapak Ibu. Mapel asalnya misalnya di sini geografi. Kemudian kita gabung menjadi IPS ya. Di sini kita klik kelas 10 dan seterusnya Bapak Ibu. Ini untuk mapel yang lain juga sama ya. Tadi geografi, sejarah, kemudian kita gabung di IPS. Ini kelas 10 proses. Ini juga gabung sama mapel asalnya tadi. Ini sejarah Indonesia, kita sejarah saja, berarti ini sosiologi ya. Kemudian menjadi IPS, kemudian kita gabung di kelas 10. Oke, gabung lagi Bapak Ibu. Ini setelah sejarah itu ekonomi, sosiologi, ekonomi ya. Ekonomi, mapel gabungannya IPS. Di sini tingkatnya kelas 10. Oke, ini Bapak Ibu adalah salah satu cara untuk menggabung mata pelajaran IPA dan IPS yang nantinya outputnya itu di print out rapot itu rumpun IPA itu tergabung menjadi satu mapel ya, IPA ya, biologi, fisika, kimia itu. Kemudian IPS juga sama. Kemudian ini mapping rapot sama ya dengan ke-13 menurut saya rasa. Kurikulum Merdeka tingkatnya kelas 10. Untuk mapping rapotnya di sini Bapak Ibu agama ini kita pilih misalnya urutan pertama, ini urutan ke pertama juga ya. Di sini Bapak Ibu mapel rumpun IPA dengan rumpun IPS, misalnya biologi, fisika, kimia, geografi, sejarah itu
Di sini tidak usah kita pilih, ya, kita biarkan saja pilih kelompok begini. Tapi untuk mapel yang IPA ini kita pilih umum, ya, kelompok. Kita pilih kelompok umum. Kemudian di sini urutan rapotnya kita sesuaikan dengan petunjuk dari asesmen dari Kementerian Pendidikan, ya. IPA itu kalau tidak salah itu urutan ke-6, IPS itu urutan ke-6, ke-5 ya. Sorry. Nah, untuk yang ininya tidak usah kita centang, ya. Nah, kemudian di sini ada logo dan logo sekolah, logo Pemda. Ini diupload saja logo sekolah, ini logo Pemda, ya. Ini kita pilih nanti, Bapak Ibu. Kemudian di sini rapot di kurikulum Merdeka ini bisa ditandatangan oleh Kepsek langsung secara manual, bisa juga di sini sekolah menyisipkan stempel dengan tanda tangan kepala sekolahnya. Ya, ini tergantung dari sekolah Bapak Ibu. Sama juga wali kelas juga bisa scan tanda tangan supaya nanti ketika direkam itu proses cetaknya itu tanda tangan itu sudah muncul, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja dari saya cara untuk mengelompokkan atau meregistrasi e-rapot dengan